Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan merespon atau menunaikan janji apa yang pernah kami ucapkan di malam diskusi beberapa waktu yang lalu. Nah, sebagai mukadimah, kronologi dari video ini adalah ketika kami menonton video Gus Ajir yang berjudul "Benarkah tangan keluar dari kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" tanda tanya. Kemudian kami meneliti video ini dan menemukan beberapa kejanggalan, baik dari sisi validitas kisah yang disebutkan, penyampaian dan cacat logika, appeal to authority dalam narasi Gus Ajir, seakan-akan jika Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan kisah itu dalam kitab Asy-Syaraful Muhattab, maka konsekuensinya pasti adalah sebuah kebenaran. Sekarang, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bahas, benarkah kisah keluarnya tangan dari umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kisah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Asy-Syaraful Muhattab? Benarkah kisah itu? Dan benarkah kitab Asy-Syaraful Muhattab adalah milik Al-Imam As-Suyuti rahimahullah atau bukan? Berikut penjelasannya. Ya, kita langsung saja masuk dalam inti pembahasan. Kita beri judul Kepalsuan Kelam Kitab Asy-Syaraful Muhattab, Studi Kritis Keabsahan Nisbah Kitab kepada Imam As-Suyuti. Di sini kita akan bagi 5 poin pembahasan tentang Kitab Asy-Syaraful Muhattab. Kita validasi sumbernya dulu. Apakah benar Kitab Asy-Syaraful Muhattab itu adalah karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah? Kita bagi pada 5 pembahasan. Poin yang pertama, pengakuan Imam As-Suyuti. Poin yang kedua, fakta sejarah. Poin yang ketiga, ulama kontemporer. Poin yang keempat, bantahan kitab. Dan poin yang kelima, indikator bukti kepalsuan. Poin pertama, pengakuan Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Husnul Muhadarah fi akhbari Misra wal Qahirati, karya Imam As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijriah. Ini abad ke-10. Ya. Jadi beliau tidak menyebutkan kitab Asy-Syaraful Muhattab dalam bukunya. Di jilid 1 halaman 339 sampai 344. Jadi kurang lebih 6 halaman. Itu puluhan kitab yang beliau sebutkan. Tidak ada yang berjudul Asy-Syaraful Muhattab fima mannallahu bihi ala walihi Sayyidi Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu min taqbili yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada. Ya, beliau sebutkan buku-buku beliau sesuai fan atau cabang ilmunya masing-masing, seperti tafsir, al-hadis, kemudian fikih, kemudian al-ajza'ul mufradah fi masaila makhsusatin ala tertibil abwab, kemudian cabang ilmu al-arabiyah wa ta'alluqatuhu, kemudian tarikh wal adab, demikian pula cabang ilmu usul wal bayan wa tasawuf. Nah, di sini beliau sebutkan kitab Ta'yidul Haqiqatil fi Tashyid Tariqati Asy-Syadziliyah, yang mendukung hakikat tertinggi dan menegakkan tarekat Syadziliyah. Ya, buku tentang tarekat atau tasawuf. Tapi beliau tidak menyebutkan, karena Syekh Ahmad Ar-Rifai ini adalah tokoh besar, ya, tarekat Sufiyah, tarekat Ar-Rifaiyah. Nah, nggak disebutkan di sini. Jadi dari jilid 1 halaman 399 sampai halaman 344, kurang lebih 6 halaman, tidak ada kitab Asy-Syaraful Muhattab. Di sini kita bisa lihat, ya, wa hadhihi asma'u sunnafatil istufada. Ini adalah nama-nama
karangan-karanganku, karya-karyaku untuk diambil faedahnya. Beliau sebutkan fit tafsir, fannut tafsiri wa ta'liqatuhu wal qiraat. Ya. Nah, dan seterusnya, ini ada 6 halaman. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah tidak menyebutkan kitab Asy-Syaraful Muhattam. Fakta sejarah, ini poin yang kedua. Fakta sejarah dari kitab-kitab ulama yang menyebutkan biografi Syekh Ahmad Ar-Rifai. Fakta sejarah yang pertama, Ibnu Khallikan wafat tahun 681 Hijriah, ya, abad ke-7. Dalam kitab beliau Wafayatul A'yan, jilid 1 halaman 171 sampai 172, yang menyebutkan biografi Syekh Ahmad Ar-Rifai tidak menyebutkan kisah ini. Ya, tidak menyebutkan kisah tangan keluar dari kuburan. Padahal kisah makan ular disebutkan, terus masuk dalam pembakaran dan lain-lain itu disebutkan. Ya. Tidak ada kisah yang disebutkan bahwa Syekh Ahmad Ar-Rifai itu cium tangan Nabi. Ini kisah besar, pasti diriwayatkan. Tapi anehnya, dalam kitab ini tidak disebutkan kisah itu. Kedua, fakta sejarah yang kedua, dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ya, karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, jilid 21 halaman 77 sampai 80. Ya, kurang lebih 4 halaman. Kisah kucing tidur di lengan baju Syekh Ahmad Ar-Rifai, kemudian beliau biarkan, itu disebutkan. Kisah nyamuk dibiarkan di tangan beliau sampai terbang nyamuk itu. Semua dengan sighah tamrid, qila, dikatakan. Tapi beliau tidak menyebutkan kisah tersebut dalam biografi Syekh Ahmad Ar-Rifai. Yani kisah Syekh Ahmad Ar-Rifai mencium tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fakta sejarah yang ketiga, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau sebutkan dalam kisah tahun 578 Hijriah, ya, abad ke-6. Dalam biografi Syekh Ahmad Ar-Rifai juga tidak menyebutkan kisah tersebut. Ya. Jadi tidak ada penyebutan kisah tangan Nabi keluar dari kubur. Ini screenshot dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Tidak ada penyebutan kitab tersebut. Nah, ini yang keempat. Sebenarnya ini tambahan saja, ya, tidak mengapa kita masukkan. Dalam kitab Aulia wa Karamat, An-Naqdul Mubram, Risalatis Syarafil Muhattam, Al-Hafidz As-Suyuti, karya Syekh Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani Al-Idrisi. Ya, beliau sebutkan Al-Babul Awwal, kata beliau, Al-Faslul Awwal, pasal yang pertama, Ibtalu hikayati takbilir rifai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batilnya hikayat, ya, Imam Syekh Ahmad Ar-Rifai mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membatalkan, tidak ada kisah itu disebutkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah, kesimpulan kisah tangan Nabi keluar dari kubur menurut fakta sejarah, yang pertama, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai 512 Hijriah sampai 578 Hijriah. Artinya di abad ke-6. Ya, yang katanya kisah itu terjadi. Ternyata Ibnu Khallikan dalam kitabnya Wafayatul A'yan, wafat tahun 681 Hijriah, ala abad ke-7, tidak ada menyebutkan kisah itu. Kemudian Imam Az-Zahabi juga demikian, dalam Syiar A'lamin Nubala tidak menyebutkan itu. Wafat 748 Hijriah, artinya di abad ke-8. Juga tidak menyebutkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ya, 700 Hijriah sampai 774 Hijriah, abad ke-8, juga tidak menyebutkan. Tiba-tiba, ya, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah 849 Hijriah sampai 911 Hijriah, tiba-tiba ada kisah itu yang katanya dalam kitab Asy-Syaraful Muhattam. Jadi dalam kurun waktu 314 tahun peristiwa cium tangan Nabi, Ar-Rifai, Syekh Ahmad Ar-Rifai pada tahun 555 Hijriah sampai kelahiran As-Suyuti, ya, tahun 849 Hijriah plus 20 tahun, ya. Itu para ulama tidak meriwayatkan kisah ini. Dan ini tentunya tidak masuk akal.
Ya, tentunya tidak masuk akal. Jadi konsekuensi logis pertama, para ulama sebelum Imam As-Suyuti menyembunyikan kisah tersebut. Yang kedua, Imam As-Suyuti merekayasa kisah ini dalam kitab Asy-Syaraful Muhattam. Ketiga, kitab Asy-Syaraful Muhattam adalah palsu mengatasnamakan Imam As-Suyuti. Jadi kesimpulannya, konsekuensi pertama dan kedua adalah hal yang tidak mungkin, mustahil. Itu mustahil. Dan kemungkinan yang paling pasti adalah konsekuensi ketiga. Kitab Asy-Syaraful Muhattam adalah palsu mengatasnamakan Imam As-Suyuti rahimahullah. Poin yang ketiga. Ulama kontemporer. Ini kesaksian ulama kontemporer dalam hal ini. Pertama, kitab Aulia wa Karamat An-Naqdul Mubram li Risalati Asy-Syarafil Muhattami lil Hafidz As-Suyuti. Karya Syekh Abdullah bin Muhammad ibn As-Siddiq Al-Gumari Al-Hasani Al-Idrisi. 1328 Hijriah sampai 1413 Hijriah. Ini abad 14 dan awal abad 15. Nah, di pasal kedua beliau sebutkan pembatalan nisbah Risalah Asy-Syaraful Muhattam kepada Al-Hafidz As-Suyuti. Al-Fasl Tsani fi ibtali nisbati Risalah Asy-Syarafil Muhattam lil Hafidz As-Suyuti. Nah, lihat pada tanda ini ya. Anak panah ini. Kata beliau apa? Wa Risalatus Syarafil Muhattam. Risalah atau kitab Asy-Syaraful Muhattam ini ya nusibat ilal Hafidz As-Suyuti imma ghaltan wa imma amdan. La nujzimu bi ahadil ihtimalaini lakinna nujzimu bi annaha laysat lahu wad dalilu ala dzalika umurun. Kata beliau, dan risalah ya, kitab Asy-Syaraful Muhattam ini dinisbahkan kepada Al-Hafidz As-Suyuti. Entah karena keliru atau mungkin disengaja. Kami tidak memastikan salah satu dari kedua opsi yang ada, akan tetapi kami memastikan bahwasanya risalah atau kitab ini bukan miliknya, dan dalil-dalil akan hal itu ada beberapa perkara. Kemudian beliau sebutkan poin-poinnya. Nah, itu yang pertama. Ya, tanggapan. Gus Ajir juga menampilkan kitab ini, teman-teman. Tapi anehnya, beliau tetap tidak peduli dan tetap membela Habib Jindan yang membawakan kisah palsu dalam kitab palsu yang dialamatkan kepada Imam As-Suyuti tersebut. Kemudian membawakan beberapa kitab yang semua kitab-kitab itu tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan bahwa kitab Asy-Syaraful Muhattam adalah milik As-Suyuti. Kita lihat ya di menit 541 sampai 638 dalam video Gus Ajir menjawab tuduhan Wikipedia dan kitab palsu. Ya, nih kita dengarkan. Ada ulama lainnya yang ragu dan membatalkan bahkan penisbatan kitab tersebut kepada Al-Imam Suyuti. Di antaranya dalam kitab Mawsu'atul Allamah Al-Muhaddis Al-Mutafannin Sayyidi Asy-Syarif Abdullah bin Siddiq Al-Ghummari Al-Husaini di juz 3 halaman 35, beliau membatalkan penisbatan tersebut. Berikut teksnya. Dan ini bukan satu-satunya ibarah yang kami sampaikan, juga terdapat sumber lainnya yang turut kami sampaikan di video yang tidak ada hubungannya dengan tema diskusi kemarin itu. Dan untuk kitab Asy-Syaraful Muhattam, kami sudah menjelaskan penisbatan kitab tersebut kepada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui sumber-sumber yang kami sebutkan berikut ini. Ya. Ya, jadi teman-teman, kalau sudah menyebutkan sumber-sumber itu, berarti kitab Asy-Syaraful Muhattam benar milik As-Suyuti. Belum tentu. Ya, jadi bukan hanya mentang-mentang disebutkan dalam kitab-kitab tertentu, kemudian berbahasa Arab, berarti benar itu milik As-Suyuti. Belum tentu. Nah, itu kan kita jawab nanti insya Allah di poin yang akan datang. Jadi Gus Ajir sudah tahu
Ya, ada kitab seperti kitab An-Naqdul Mubram tadi yang menjelaskan bahwa kitab itu batil. Ya, bukan milik As-Suyuti. Akan tetapi Gus Ajir tetap dengan prinsipnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersikap jujur? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi argumentasi yang paling lemah yang pernah kami dengarkan, ya seperti yang disebutkan oleh Gus Ajir, kami sudah menjelaskan penisbatan kitab tersebut kepada Imam As-Suyuti melalui sumber-sumber berikut ini. Ini adalah argumentasi yang sangat lemah. Ya. Karena setelah kita teliti, kitab-kitab tersebut ternyata hanya mengikuti apa yang ada sebelumnya. Jadi bukan penisbatan dalam arti penetapan secara ilmiah, enggak, tapi hanya sekedar disebutkan. Jadi klaim semacam ini tidak bisa dibenarkan karena banyak kitab-kitab yang dinisbahkan kepada ulama tertentu ternyata penisbatan tersebut tidak benar. Ya, contoh-contoh kitab yang salah alamat. Ya, yang pertama kitab Al-Kanzul Madfun wal Falakul Mashhun dinisbahkan kepada Imam As-Suyuti. Padahal itu karya Syekh Yunus As-Suyuti Al-Maliki, muridnya Al-Hafidz Al-Dhahabi. Kitab yang kedua, kitab Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah, juga dinisbahkan kepada Imam As-Suyuti. Padahal karya Al-Hakim Al-Mukri. Kitab yang ketiga, kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi, dinisbahkan kepada Asy-Sya'rani. Padahal penulisnya selesai menulis kitab itu sedangkan Asy-Sya'rani masih berumur 6 tahun. Dan yang terakhir, yang keempat, kitab Tafsirul Ahlam dinisbahkan kepada Ibnu Sirin, padahal karya Abu Sa'id Al-Wa'id. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Gumari dalam kitabnya An-Naqdul Mubram. Ini screenshot kitabnya. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Siapa penulis kitab Asyraful Muhattam ini? Ya, kok bisa ada? Nah, ini akan kita lanjutkan insyaallah di video yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.